Ikhwan Bidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lanjut saja tadi dari pemateri awal dan juga yang kedua adalah saya yang bersambut tentang bagaimana membangun sebuah proyeknya tentang kehilafan ujungnya ke sana. Tetapi saya coba di kesempatan yang pertemuan kali ini ya, dari sisi budaya yang saya maksud budaya ini kultur yang ada di Indramayu khususnya wilayah Parean. Proyek yang biasa dilakukan adalah proyek yasinan. Nah, kan gitu. Hidup yasinan. Tapi bagaimana memahami proyek yasinan ini sampai kepada target An-Hakimuddin. Nah, itu. Jadi coba antara gaya langit dengan gaya bumi kita satukan kan gitu ya. Biasanya yasinan itu dilakukan kalau di Parean adalah Jumatan ya, biasa Jumatan dan juga orang yang mati. Kalau diharapkan baca Jumat itu biasa surat Kahfi. Tapi kalau di Indonesia sunahnya berbeda. Di setiap Jumat baca Yasin. Nah, terus juga ketika ada kematian baca Yasin. Nah, terus juga apalagi syukuran juga baca Yasin. Oke. Kita ambil dari 3 amalan itu. Pertama dari Jumat. Ya. Kita ambil dari Jumat. Jumat itu secara bahasa apa? Jamaah, artinya kumpul. Nah, ketika kita kumpul baca surat Yasin. Kan gitu ya. Coba ketika kumpul kita mengkonsep tentang pembahasan surat Yasin. Apa yang Anda ketahui tentang Yasin? Itu kan kelanjutannya. Kalau menurut ulama ada yang mengatakan Yasin itu ya dan sin. Ada juga yang mengatakan wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita gimana? Tinggal kita jawab begini aja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Billah. Jadi Yasin apa? Habibillah. Dari siapa kan? Dari kitab Al-Bar. Jadi ada rumusannya ya, berarti ya. Saya ngomong berarti nggak asal ngomong. Ada rujukannya. Betul itu. Udah. Oke ya. Udah. Ayo kita kembali. Kembali. Yasin adalah nama lain daripada Nabi Muhammad yang statusnya kalau di sana adalah Habibillah. Kekasih Allah. Yasin Habibillah. Wal Qur'anil Hakim. Di sana ada wa, artinya wawu qasam, sumpah. Demi Al-Qur'an. Yasin wal Qur'an. Terus di sana Al-Hakim. Ya, demi Al-Qur'an. Terus Innaka laminal nanti dulu. Kalau kata orang nanti dulu. Hakimnya belum. Terus ya. Demi Al-Qur'an Yang Al-Hakim. Kalau di Indonesia penggunaan hakim gimana? Yang Permusyawaratan rakyat. Terus apa tuh? Yang lihat rakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan. Jadi perwakilan. hakim ini harus penuh Hikmah. Orang yang dapat hikmah adalah orang yang Berquran. Masa berhak? Berquran. Aduh, gimana? Karena Quran itu mengandung hikmah. Jadi ngomong permusyawaratan orang-orang yang ahli hikmah tetapi jauh dari Quran yang ngamprak. Ngawur tadi ya? Ngawur.
Betul. Nah, benar ya? Betul. Maka selamanya NKRI itu ya tidak akan pernah mendapatkan solusi. Ya kalau memperjuangkan begitu nggak pernah. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya di atas kepala, bukan diamalkan. Supaya kan begitu. Betul. Ya. Dorongan para pejabatnya gitu. Ya, makanya Pernah diamalin. kepala enggak diradu. Yasin wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Kalau udah kajian hakim nanti larinya ke hukum, nanti ngajinya kepada majelis tahkim. Nah, pinternya kalau sudah digali nanti para ahli hakim. Politik mana? Jaksa ya, golongan jaksa, hakim menuntut dan lain sebagainya. Nanti ngajinya ke sana ya. Nah, silakan. Setelah itu apa lagi? Al-Qur'anil hakim. Innaka Sesungguhnya Nabi Namur Salim ya. Innaka sesungguhnya engkau dulu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tiada, al-ulama warasatul anbiya, yang memahami konsep Quran, yang mewarisi. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad adalah bagian di antara para rasul, para delegasi, para utusan, para duta-duta Allah. Ya. Duta besar. Makanya sederhananya istilah mursalin ini kalau duta petugas enggak? Tugas. Petugas. Kalau petugas menunjukkan apa? Ya. Engkau adalah bagian di antara para aparatur Allah. dari mulai semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa yang wajib diketahui. Karena menurut Abu Dzar Al-Ghifari ada 24.000 nabi ya, dan ada 313 rasul khusus. Nah, itu diantaranya Nabi Muhammad, para mursalin, bagian daripada mursalin, para dutanya. Nah, nanti tinggal kemana nih arahnya? Inna kalamnya mursalin. Nah, harus jelas mursalinnya nih. Iya. Kalau sebatas mursalin aparat atau duta banyak. Cuman nih, ketika berada ala sirat mus ya, ala siratimus. Ada dalam Al-Quran istilah jalan ya. Pertama syariat. Syariat secara bahasanya jalan raya, jalan besar. Iya, secara bahasa artinya jalan raya. Kalau sabil juga jalan ya, tapi lebih mengarah kepada sebuah wilayah, Wadah. Nah, sirot juga jalan, tapi lebih mengarah kepada keputusan atau hukum. Tarik juga artinya jalan, benar nggak? Tapi lebih mengarah kepada metodologi, berarti person. Karena tarik adalah jalan kecil. Semuanya sabil, surat dan tarik diatur oleh syariat. Nah, gitu. Jadi kalau ngaji syariat, maka harus ngaji sabil, ngaji sirat, ngaji tarik. Tarik personalnya, sirat adalah keputusannya, sabil wilayahnya. Ya ujung-ujungnya mengaji negara juga. Wah, ujung-ujungnya astina makanya Ina kalau mengambil salib ala suratim mustaqim, kamu berada dalam keputusan yang lurus, keputusan yang istiqomah tentang bagaimana menjalankan syariat Islam ini. Oh. Jadi yasinan proyeknya jelas ya? Jelas. Yasin. Cuma semen deh, gawat. Sekelilingnya didakwai dengan konsep Yasin. Tahu nggak Yasin? Iya. Ala Yasin bilang gitu. Ya. Ada Irma apa? Ikatan Remaja
Irias. Oh, Irias, Ikatan Remaja Yasinan. Kalau di konsep begini ya, Yasinan ya. Betul itu. Nanti kajiannya nanti disampaikan ya, insya Allah. Siap. Terutama Ustaz Hasan yang jagonya menggiring pemikiran ya. Iya. Innaka la minal mursalin ala siratal mustaqim, terus tanzilal Aziz. Ya, tanzil itu turun kayak Injil tuh, pakainya tanzil ya. Turunannya bagaimana ya? Tanzil Azizil Rahim. Nih, diturunkannya Al-Quran ya, nanti dari mulai apa dan lain sebagainya. Kepada siapa diturunkannya? Dari siapa? Dari Al-Aziz yang maha gagah perkasa. Tetapi keperkasaannya itu harus disambungkan dengan Rahim, itu dengan kasih sayang. Kalau udah ngaji Aziz, Jokowi lah, bukan Jokowi ya? Iya. Ada angkatan darat, sampingnya bener nggak? Iya. Angkatan Udara, laut, kepolisiannya komplit nggak? Begitulah tanzilnya Al-Quran. Cuma sekarang kan belum keren. Yasin aja baru Yasin. Wah, berat, berkah. Ya nggak apa-apa. Kita sampaikan. Nanti setelah ngaji Yasinan akan muncul aparat Allah, akan muncul angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan kepolisian. Ini tanzilnya itu sampai kepada kita. Jadi pemikirannya nih ya, ngaji Yasin berarti mengkonsep tentang alat negara. Ya, kalau ini kan ada wilayah, ada keputusan, ada pesan. Nah, kalau udah tanzil Azizir Rahim, ini kepada alatnya, alat negaranya. Cuman jangan seperti di tetangga kita, tidak dibarengi dengan Rahim, main gebuk-gebuk baik sama rakyat ya. Oh, ada pasar kan, nah ini kenakalan rakyat, sepak baik kan gitu. Nah ini karena nggak dibarengi dengan Rahim. Jumatannya nggak tuntas. Jumatannya nggak tuntas. Terus tanzil Azizir Rahim, litung diro supaya kamu memberi peringatan kepada kaum. Apa kaum? Hah? Rakyat. Satu kaum. Kalau kaum itu ada pemimpinnya enggak? Nah, satu. Berarti kaum itu ada pemimpin. Ada aparatnya enggak? Ada. Nah, Betul. ada rakyatnya enggak? Ya, ada. Ada aturannya enggak? Ada wilayahnya enggak? Satu kaum itu ya kalau gedenya kan negara, kalau kecilnya nih kayak Parian termasuk kaum tidak? Om. Kan anak gue, dia ingatkan gue. Tapi masih budak kan? Ya ini budak Parian. Sama budak Bandung ya sama ya. Terus rakyatnya ada, Ya. aturannya ada, wilayahnya ada, litundiro. Yang diingatkan itu bukan saja orangnya nih, pemimpin rakyat, aturannya juga diingatkan dengan apa? Diganti, disisipi dengan aturan-aturan Islam. Wilayahnya dibikin wilayah basis, itu baru litundiro qaumama undiro aba'ahu bau gopilun. Maksudnya gopilun ya. Karena dia suka main gaple bahkan dengan orang. Iya, lalai. Nih kantornya nggak? Iya. Biasa main gaple, lalai. Nah, permainan kalau udah duduk di kantor biasanya obrolannya tuh banyak yang lalai, banyak yang melalaikan. Terus setelah itu apa? Litundiro qauman undiro abang pilot mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala sarihim wa hum la yu'minun. Sungguh pasti ketika bertemu dengan fi'il madi maka bermakna pasti. Sungguh. Nah, sungguh bermakna sungguh. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari maka menjadi terkadang. Nah, kalau ini maksudnya sungguh. Karena lamnya menunjukkan lam lam taukid. Jadi sungguh dan sungguh kalau bahasa ininya. Penekanan. Nah,
Ditekan dan ditekan ya, sumpah mananya. Laqad haqqal qawlu, pastilah ya, berlaku atau kebenaran mutlak kepada al-qaul, ketetapan ala aksarim atas mayoritas mereka, kaum la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, untuk menjawab ayat ini bagaimana? Laqad haqqal qawlu ini jawabannya. Ayat tadi sebelumnya litunggi diingatkan. Jadi cara berpikirnya Muhammad Iqbal, pendiri negara Islam Pakistan India, ya, yang pernah saya sedikit baca buku, begini cara berpikirnya. Ya Allah, dalam syairnya itu ya, ketika kau ciptakan matahari, saya ciptakan payung atau rumah untuk berlindung. Sama, ketika kau ciptakan malam, maka saya ciptakan lampu. Nah, ketika Allah turunkan permasalahan, laqad haqqal ini kan permasalahan. Mereka tidak beriman itu adalah permasalahan yang Allah sampaikan kepada kita. Jawaban dari kita apa? Ingatkan. Nah, berarti kita harus menjauh daripada soal-soal yang datangnya dari Allah. Begitu. Sehingga ada sebagaimana apa yang dibaca oleh Umar ibn Khattab, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau berdialog, sebagaimana engkau mendapatkan wahyu, kayak Rasul berdialog dengan Allah. Jadi kita dialog sama Allah. Ketika Allah turunkan ayat ini, ya kita jawab. Kenapa? Karena kedekatan kita sama Allah adalah lewat Quran. Ya, ingin tahu dekat dan jauhnya seseorang. Kalau ingin tahu dekat dan jauhnya seseorang terhadap Allah, ya, adalah di Qurannya. Kalau dia akrab dengan Al-Quran, berarti dia dekat dengan Allah. Kita ibaratkan supaya sederhana dengan yang sekarang ini. Yang dibaca 30 juz itu berupa huruf dan suara yang kita bacakan, ya sama dengan HP. Ya. Ketika kita ada kontak dengan orang yang kita, ada nggak kontak? Ada. Oh iya, nah gitu. Sama. Quran ini kalau membaca sebatas baca, tapi kita nggak tahu siapa sebenarnya dari siapa, ya bingung. Kita baca Quran ada, zat Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihat. Sama kok kita SMS-an nggak melihat langsung, tapi yakin nggak ada, yakin nggak hubungan. Nah permasalahannya hari ini banyak orang baca Quran tapi nggak connect, nggak kontak, nggak dialog, baca SMS tapi nggak merasa dia Mata yang merem, Bro. mata merem, blunder nanti. Nah ini akhirnya tidak sampai tujuan. Tuh begitu, nggak ada sinyal. Tapi kalau kita baca, ya orang ibadah itu taklid, ibadah kepada Allah. Kalau kita pinjam bahasa dari Muhammadiyah, dari Nabi juga tidak jauh beda. Ya, saya ambil cuma racik. Ya. Karena memang tugasnya Nabi Adam itu suka meracik. Ya. Beracik dari yang ada, bahan-bahan yang ada, sampai benar-benar menjadi sebuah keilmuan. Karena berdasarkan pengalaman. Oh ya begini, maka jadi. Nah, kita ngaji pengalaman Yasin pertama, kumpul Jumat. Kedua, kalau ada orang mati, ya memang duduk biasa ini orang mati itu ya, supaya hidup. Karena apa? Hidup hatinya maksudnya. Nah, begitu. Nah, bisa mujizatnya apa? Bisa menghidupkan orang Di antaranya menghidupkan orang mati. mati. Mukjizatnya Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah Al-Quran, dan Al-Quran bisa dibaca oleh kita. Tinggal kualitasnya kan begitu. Kalau Nabi Isa ya sampai menghidupkan secara ininya. Kalau kita minimal keimanannya, pikiran-pikiran yang mati dengan dibacakan surat Yasin, oh ternyata kita itu seorang petugas ya. Akhirnya kan hidup, gerak lagi, kumpul yuk ngobrol Yasinan, hidup lagi. Ini tugas kita, hitung di Berarti sering-sering Yasinan maksudnya tuh. Oh. Proyek Yasinan yang jelas. Ya, proyeknya jelas. Oh, dewa. Gimana sih? Oh, nanti yang juga ini. Setor peti nggak ada. Gawat. Iya. Nah, Belanda oh, berarti konsepnya syukur ya. Ya, itu namanya syukur. Jangan konsep Nabi Lut, Pak. Ini Ya, kalau Nabi Lut mah Rasul Murtasir ya. Apa namanya yang menyuap dan yang disuap adalah masuk neraka. Kalau baca Yasin di dalam fungsinya untuk tasakur juga bisa. Ya karena Al-Quran itu adalah untuk
obat ya. Di antaranya adalah juga obat. Ya kita bagaimana mengupayakan apa yang kita baca dan kita sampaikan. Permasalahannya kita sering membaca tetapi tadi nggak ada kontak dengan Allahnya, sehingga tidak bisa menjadi sinar bagi sekelilingnya. Itu yang jadi masalah. Makanya saya ingatkan, saya kuatkan kembali, orang nggak boleh katanya baca ini bid'ah. Saya mah nggak begitu ya. Tidak berpikir begitunya. Bagaimana mempola yang sudah ada? Kenapa para wali hari Jumat? Kenapa itu amalia terdahulu dipola? Ya, oh punya tujuan begini ternyata. Makanya baca Yasin pasti muncul negara. Betul. Karena tuh lihat, belum kalau dibaca lagi ya, selanjutnya akan menjadi pasisa, pasukan siap syahid. Utus satu Rasul dibunuh, didustakan. Utus lagi yang kedua dibunuh, dan sampai yang ketiga, kan begitu. Baru ikutilah orang yang tidak meminta upah. Kan dalam Yasin begitu kan? Kalau dibaca artinya tuh, Iya, betul. cuma berapa ayat? 83 ayat. Oh, apal be waktu itu tuh. Proyek sebenarnya. Kata Nabi, ketika dalam kesulitan bacalah surat Yasin, falakal yusr, maka akan dimudahkan dalam urusannya. Oleh apa proyek? Wih, ribet baik, diam. Karena ini urusannya proyek tadi. masalahnya berarti nyambung kontak ya. Dah, nggak apa-apa ya. Kontak ya. Nih, dengan membaca Yasin, ya, apa akan terjadi ya, adanya sebuah hubungan yang bisa menggabungkan dari sesuatu yang tercerah berat. Ini masalahnya di kaum ini. Orang taunya kaum itu keperson aja. Padahal kepemimpinannya bagaimana, aturannya seperti apa, dan wilayah yang harus kita batasi mana. Nah, ini Yasin ya. Saya kira dengan keputusan saat nyambung dengan surat apa? Al-Waqi'ah. Idza waqatil waqi'ah. Apabila sebuah peristiwa ya, waqa terjadi, maka pasti terjadi. Laisa liwaqatiha kadiba. Tidak ada satupun yang bisa mendustakan. Yang saya pahami dari, saya lupa dalam buku siapa itu saya baca, peran fungsi daripada waqi'ah itu ada di sana, wasabiquna sabiqun. Itu menjadi seorang pelopor, seorang perintis ya. Makanya membaca surat Waqi'ah pertama, dia akan menjadi orang yang terdepan. Allah Akbar. Al-Waqi'ah hidup. Kita akan menjadi seorang yang terdepan, tampil. Terus yang di bawahnya menjadi kelompok kanan. Dan juga satunya ashabul simal, dari yamin simal, dari kanan ke kiri. Kita akan tahu ya. Di surat Waqi'ah itu ya, kalau digabungkan misalkan Waqi'ah terus baca Yasin, gampangnya begitu, maka kita akan memahami konsepnya. Kedua, kita akan menjadi seorang perintis, karena rizki itu banyak, bisa materi dan iman, dari akan tampil, dia maju ke depan. Makanya ada seorang sahabat, saya tidak akan takut meskipun anak saya perempuan. Dua kan, tidak akan mungkin ketakutan dengan fakoh, bahasa hadisnya fakoh itu kemelaratan. Kenapa? Karena anak saya selalu dididik dengan surat Waqi'ah, dibaca dan dia paham maknanya, maka menggerakkan otak ini tergantung apa yang didapati. Ketika dengan surat Waqi'ah dan tahu artinya, wajar dia tampil ke depan, maka saya nggak takut. Orang tampil depan pasti rezekinya mudah ya. Tuh, akan dididiknya seperti itu. Nah, orang Indonesia ya minimal pertama sinarnya dulu, minyaknya saja menerangi. Ya, meskipun bacaannya aja dulu, lafaznya juga akan bisa menerangi pemikirannya. Kalau udah tahu artinya, tahu maknanya, saya yakin akan lebih sempurna lagi. Dan orang pintar itu tadi bacanya bukan sekali, berulang kali. Kata siapa tuh dokter yang perempuan itu ya, antara cerdas dengan pintar itu kan yang pernah disampaikan. Kalau cerdas itu ya bisa memahami permasalahan, ya. Tapi kalau pintar itu ya mengulang-ulang pelajaran sehingga menjadi cerdas. Ketika ada masalah ini langsung solusinya ini cepat. Nah, ini dibaca diulang-ulang, taruh 2 surat aja, itu saya kira bisa menggemparkan di wilayah ini. Betul kan? Iya.
Tapi syaratnya paham. Pak Yasin kan sering digembor-gembor kan, Iya. makanya menggentarkan. Satu, ya, kita tidak berbenturan dengan Masyarakat. Tetapi sayangnya yasinannya cuma Arabnya saja. Mestinya setelah baca Yasin, yuk kita sampaikan apa sih sebenarnya isi daripada surat Yasin. Jadi jangan sampai ibaratnya kayak tetek gondol kelapa. Nembak Yasin berangkat bagus sih ngebel. Cepat dakwah aja. Aduh, Ini udah di besek. Iya, yang makanya sedang diluruskan. Yasin, ya, sampai nantinya Habibullah menjadi kekasih Allah. Allah. Insya Allah ya, kita tidak akan membelokkan tentang tidak mengadakan sebuah perlawanan dengan yang ada di masyarakat, tetapi meluruskan budaya yang ada ini dengan konsep-konsep yang lebih jitu. Silakan. Ini mah jangan sebatas kumpul selesai, ada dialog. Dulu kita pun waktu di Jatibarang berdasarkan pengalaman ya, hampir pada saat pengajian di Jumat itu mau dilempari batu dan memang sudah kumpul. Kita kan ngajinya di rumah-rumah, karena di masjid itu nggak boleh. Justru kalau di masjid dilarang, akhirnya diusir dari masjidnya, maka ke rumah-rumah. Nah di rumah itu kita kupas yasinan, karena dianggapnya kita itu kan Muhammadiyah anti yasin, ulang yasin Al-Quran masa dilarang. Nah ternyata saya kupas seperti ini. Siapa bilang ayo yasinan bareng, ngaji bareng, dan dikupas seperti ini baru loh. Nah, yang datang tulis kalau di sini salut. Iya. Oleh semua aparat itu pada diperintahkan suruh ngaji yasinan. Terbuka aparatnya, rakyatnya ya barak yang mubayah. Itu awal-awal. Dari yang mau melempari, ya, dari yang mau menghancurkan kita, sampai beliau-beliau ini bergabung dengan kita. Asbabnya dari surat Yasin. Gitu. Ngaji wakiyah, ya wakiyah dikupas. Ketika ada masalah, kan ini ya, setelah yasinan diselesaikan dengan beberapa ayat, tentunya kan biasanya tidak semuanya, kita ambil poin-poinnya saja. Nanti silakan baca sendiri, kan gitu. Nah, kita ganti kepada surat wakiyah, ya lari yang sama. Jadi saya teringat kembali itu memori masa lalu dengan menggunakan budaya yang ada, tetapi mengarah kepada sebuah struktur. So, ini nanti bagi yang memahami surat Yasin ini ya sudah saatnya untuk mengocekin ya. Ada sampai makan makan durian itu sama kulit. Ya nyucuk. Mati, ya bener nggak? Betul. Tuh sama, kita baca Quran, tapi nggak dikupas, main telan-telan saja. Ya nggak jauh beda. Banyak orang yang baca Quran ternyata akhirnya kafir kan itu. Kenapa? Makan kulit durian, bukan duriannya. Bisa dipahami? Saya kira apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa tergambar ya. Dan bila mana ada perjumpaan lagi, nanti saya akan mengupasnya lebih ke arah ke surat Waqiah. Kita ambil protolan-protolan saja beberapa ayat. Padahal ada nanti itu dalam sebuah strategi di surat Yasin itu, apa nanti kita lanjutkan juga di Yasinnya atau diganti surat, ya kita lihat saja nanti. Ada liada, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.